Baik, kenapa saya mau mengajar kita tentang Mazmur Lamen? Mazmur Lamen itu Mazmur ratapan, ya. Jadi Mazmur ratapan itu bisa dibagi ke dalam 6 bagian. Address itu D-nya 2 ya? Iya salah. Kan belajar bahasa Inggris ya, gue. Address. Ini Lamen Psalm ya. Kita belajar tentang Mazmur Lamen. Lamen Psalm. Address bisa dibagi secara bentuknya bisa dibagi 6, kemudian komplain. Wah, ini enak nih. Kita boleh komplain sama Tuhan. Ya. Jadi bisa dibagi ke dalam 6 dan semuanya bentuknya hampir sama seperti ini. Kemudian ketiga, trust, percaya, ya. Kemudian deliverance, pembebasan. Dia percaya Tuhan akan menolong, akan membebaskan. Kemudian assurance, dia yakin. Jadi dia percaya, tapi ada juga yang lebih lagi yaitu yakin gitu, assurance. Yang terakhir adalah praise. Jadi bentuknya secara umum Mazmur Lamen itu adalah dapat dibagi ke dalam 6 ini. Saya jelaskan satu-satu ya. Address ini maksudnya di mana pemazmur mengalamatkan mazmurnya kepada Tuhan. Misalnya dia bilang, ketahuilah ya Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan. Jadi dialamatkannya kepada Tuhan. Itu maksudnya. Kepada siapa mazmur itu dialamatkan? Kepada Tuhan. Komplain, dia mengeluh ya. Mazmur ratapan pasti ada ini, komplain. Jadi kalau kita nanti baca mazmur ada komplain, coba kita lihat, ini Mazmur Lamen enggak? Nah, lihat ada enggak elemen-elemen ini? Kalau ada, ini Lamen gitu. Dan sangat banyak Lamen itu. Sangat banyak, ya. Itu menunjukkan realitas hidup kita memang banyak kesusahan, makanya kita banyak meratap ya, banyak mengeluh ya. Kemudian ada trust. Trust itu ya secara ringkas maksudnya di mana pemazmur percaya kepada Tuhan. Dia percaya. Deliverance, dia akan berbicara bahwa Tuhan menolong, Tuhan membebaskan dan lain sebagainya. Walau dia mengeluh. Tapi kenapa dia berbicara Tuhan membebaskan? Mengapa dia berbicara Tuhan menolong? Ini yang saya percaya, ini yang saya perhatikan. Dia melihatnya dengan iman. Nanti kalian perhatikan di sana, ya. Assurance, dia yakin. Jadi dia bukan cuma percaya, tapi dia yakin kepada Tuhan. Terakhir adalah praise, dia memuji Tuhan. Nah, sekarang mungkin saya mau diskusi sedikit sama kita ya. Apa dampak kira-kira bagi kita sebagai orang Kristen kalau kita berdoa? Kalau kita berdoa kepada Tuhan dan tidak ada elemen ini. Tidak ada elemen ini. Mungkin hanya ini. Apa kira-kira dampaknya? Atau mengapa atau apa dampak berdoa dengan adanya elemen ini? Apa kira-kira dampaknya kalau kita berdoa terus ada elemen ini? Sekalipun kita banyak masalah ya. Apa kira-kira? Ya? Tuhan mendengar dan menjawab doa. Oke, ada lagi?
Apa dampaknya dengan adanya elemen ini dan apa dampaknya kalau tidak ada elemen ini? Oke. Oke. Oke, terima kasih ya. Apa dampaknya kepada hati kita kalau tidak ada elemen ini? Yang ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Hanya ini misalnya. Kosong, apa lagi? Kosong itu maksudnya gimana? Jadi ininya nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Hanya ini misalnya. Hanya komplain misalnya. Apa kira-kira dampaknya dengan ada semua elemen ini dengan tidak ada elemen? Jadi berpengaruh pada pengharapan kita. Betul. Kalau hanya ini, itulah akibatnya orang menjadi kecewa, putus asa. Tapi dia bilang, aku sih berdoa pada Tuhan. Tapi berdoanya elemennya kayak mana? Apa hanya elemen ini? Atau ada elemen ini juga? Mazmur memberikan contoh kepada kita bahwa semua doa-doa mereka yang ada keluhan, tetapi tetap ada ini. Ada trust, ada deliverance, ada assurance, ada praise. Jadi saya merasa doa pemazmur itu adalah doa seorang yang beriman. Artinya dia memang mengeluh. Nah ini juga kita juga jujur juga kepada Tuhan memang. Kita mengeluh. Tapi pemazmur, tapi tetap ada elemen ini. Dan pemazmur mengajarin kita, jangan kamu, kalau memang kamu berat, jangan kamu bilang, I'm fine God, it's okay, no problem. Jangan, ya tetap kita ngomong, Tuhan kenapa begini, Tuhan begini. Tuhan kok kenapa hidup saya begini, gitu ya. Tapi saya percaya Engkau bisa begini. Kamu akan membebaskan aku. Aku yakin kamu begini. Aku memujimu karena begini. Gitu maksudnya. Ya. Jadi ada pengharapan. Terus apa lagi kira-kira? Dampaknya kalau kita berdoa ada elemen ini. Apa kira-kira dampaknya? Hah? Waras. Nggak jadi apa ya? Nggak frustasi ya? Nggak frustasi ya? Ada loh orang doa itu jadinya maki-maki Tuhan loh katanya. Ada loh. Aku udah pernah ketemu orang, jadi dia berdoa tuh maki-maki Tuhan karena nggak ada ininya gitu. Nggak ada trustnya, nggak ada deliverance, nggak ada assurance, nggak ada praise-nya. Jadinya maki-maki Tuhan. Gitu, ngejek-ngejekin Tuhan ya. Akhirnya jadi ateis, jadi pindah agama. Karena nggak ada elemen ini. Nah, pemazmur sudah ngajarin kita kalau doa itu ada elemen ini. Walau ada keluhan, tapi tetap ada elemen ini. Itu. Ada orang nggak ada ini, akhirnya yang keluar kebun binatang kan? Wah. Nah, itu bukan warga kerajaan Allah, bukan karakteristik warga kerajaan. Warga kerajaan Allah Tuhan katakan punya penguasaan diri, lemah lembut, gitu. Ya, nah coba kalian bandingkan dengan Mazmur 56. Nah, sekarang mari kita diskusi sama-sama Mazmur 56. Yang mana yang address, yang mana yang komplain, yang mana yang trust, yang mana yang deliverance, yang mana assurance, mana yang praise. Coba kita bandingkan dengan Mazmur 56. Ya. Yang mana yang address? Hah? Ayat berapa? Addressnya yang mana? Ayat kasihanilah aku ya Allah, ya.
ayat 2. Oke. Kasihanilah aku ya Allah, dialamatkannya kepada Tuhan. Komplain? Nah, terus apa dibilang Yesus itu? Saudaraku mengejek-ejek aku. Terus? Terus? Terus keluh. Saudara aku gini. Apa? Terus sampai ayat berapa itu gue? Terus? Terus? Mereka mengimpi mengamat-ngamati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Terus? Sampai ayat berapa itu? Sampai ayat? Oke. Terus? Terusnya dari ayat berapa? Ayat 4 ada? Ayat 4. Ya. Ayat 5 juga ada, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Terus? Aku yakin, itu ayat berapa? 10. Terus? Praise-nya ayat berapa, Jus? Apa dikatakan? Apa? Ayat 11 ya? Sampai? Coba. Jadi tadi benar ya, ini address ayat 2, kasihanlah aku. Oh, itu kalian pakai yang dalam kurung itu ya? Oh gitu. Oh gitu. Ya boleh sih, dalam kurung juga boleh. Kalian kita mau pakai dalam kurung aja atau di luarnya? Dalam kurung. Oke. Ayat 3 sampai ayat 3 sampai ya, ayat 3 itu tentang ini ya. Ayat 3 itu komplain ya. Komplain ayat 3. Kemudian ayat 4 ada percaya juga, ayat trust ya. Walaupun dia takut, dia bilang dia percaya. Ya. Sampai 5 ya. Kemudian mengacaukan sepanjang hari, mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa mereka menyerbu. Apakah mereka dapat ini? Nah, ini 5 sampai 7 ini masih komplain ya. Sengsara engkaulah menghitung-hitung aku, bukan ayat 8 ya. Kemudian maka musuhku akan mundur pada waktu. Nah, ayat yang ke-10 dia bilang apa? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru, aku yakin. Ya. Ini berbicara tentang pembebasan dan juga yakin katanya. Kan asuransi ayat 10. Kemudian memuji Tuhan ya. Ayat 11 dan ayat 12. Ya, nazarku kulaksanakan sebab engkau telah meluputkan aku. Ayat 13 ini juga berbicara tentang pembebasan ya. Itu. Ini sampai ini 14 ya. Ini sampai 13. Nah, jadi kita bisa melihat ada elemen-elemen ini, brother sister. Kalian bisa melihat, kalian bisa merasakan komplainnya, keluhan dia, tekanan dia.
bebannya dia. Tetapi dengan percaya kepada Tuhan, kalian juga bisa merasakan ada satu kekuatan, ada satu penghiburan, ada sesuatu yang membantu begitu. Jadi itu seharusnya cara kita berdoa. Sekomplain apapun kita, seberat apapun hidup kita, jangan lupa untuk percaya. Jangan lupa untuk beriman, jangan lupa untuk selalu tetap memuji Tuhan. Inilah cara kita berdoa sebagai orang percaya. Gitu. Jadi hidup kita itu tetap berpengharapan. Hidup kita itu tetap percaya, tetap yakin. Sehingga cara kita berdoa, sikap kita, cara kita menjalani hidup tetap selalu berada di dalam koridor kebenaran. Dalam prakteknya gitu. Secara implikasinya gitu. Maka kita perlu berdoa dengan pola, dengan bentuk yang seperti ini gitu. Ya, jadi kalau kalian mau terhibur dengan tulisan-tulisan Mazmur, ya kalian bisa mencari Mazmur Lamen, banyak sekali di dalam Alkitab. Dan kalian juga bisa mengkhotbahkannya. Ya kan? Kalian tahu saat kapan dia mengalamatkan, di mana dia mengalamatkan, di mana dia mengeluh. Kalian bisa mengajarkannya kepada orang. Kalian bilang, saudara-saudara, di sini pemazmur sedang mengeluh, saudara-saudara. Nah, gitu kan? Jadi orang tahu pada saat itu dia mengatakan. Tetapi saudara-saudara, dia juga percaya kepada Tuhan. Jadi siapapun kita bisa membagikan ini kepada orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara kita, seiman, kita membagikan Mazmur Lamen ini. Sehingga banyak orang memahami, sehingga banyak orang yang lebih terhiburkan dengan Mazmur ini gitu. Ada banyak lagi model seperti begini. Ya, itu saja yang saya bisa bagikan. Semoga bisa menghibur, menyemangati kita dan memperlengkapi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.